Halo, assalamualaikum. Selanjutnya di part kedua ini kita akan membuat konten yaitu carousel post Instagram. Artinya dalam satu postingan ada beberapa halaman. Caranya kita copy yang halaman pertama tadi, lalu kita edit untuk cover carousel atau slide pertama yang muncul di paling depan ketika diposting di Instagram. Lalu kita tambahkan judulnya di sini. Kita bisa langsung menggunakan kalimat-kalimat yang mengundang rasa penasarannya ke audiens kita, atau sesuatu yang langsung ke intinya, masalahnya apa, solusi yang kita tawarkan apa. Biasanya konten carousel adalah untuk konten edukasi. Contohnya di sini kita akan membuat konten tentang tips cara mudah menggoreng ikan tanpa meletus. Di sini kita tambahkan judul yang paling besar, lalu ada subjudulnya tips dabu, karena ini nanti misalnya akan ada tips-tips yang lain yang akan dikeluarkan oleh dapur ibu. Kita ganti backgroundnya, kita bisa tambahkan sesuai dengan judulnya tadi, ikan goreng. Ikan goreng kita bisa pilih dari bawaannya Canva, atau bisa juga teman-teman kalau ini real sudah dilakukan tipsnya ini, maka hasil menggorengnya bisa teman-teman foto lalu dijadikan cover. Nah, itu lebih disukai karena real picture gitu ya. Oke, lalu kita akan mengatur jarak fontnya agar lebih mudah terbaca. Kemudian kita bisa posisikan layoutnya lebih pas di tengah, kita bisa grouping lalu dipaskan. Kita masuk ke halaman kedua. Di slide kedua ini kita bisa mulai ketik isinya. Biasanya isinya adalah masalah yang dihadapi oleh klien. Kita bisa turunkan transparansi dari gambarnya, lalu kita ganti ke warna putih. Nanti di sini teksnya akan lebih mudah terbaca dengan menggunakan backgroundnya warna putih. Atau kalau misalnya backgroundnya gelap, kita bisa menggunakan teks yang terang. Ingat ada prinsip di desain, yaitu kita harus menggunakan warna-warna yang kontras untuk background dan foreground. Tinggal dibalik ya. Ini contohnya kita akan ganti menggunakan rata kiri semuanya. Lalu kita akan ketikkan isi dari kontennya. Lalu kita atur layoutnya, di mana letaknya judul, di mana letaknya isi, dan kalau misalnya mau ditambahin gambar pun kita bisa atur posisinya agar lebih seimbang dan lebih enak untuk dibaca. Kita percepat aja ya. Jadi intinya kita masukkan subjudulnya di page ini, lalu kita masukkan intinya, isi kontennya, penjelas dari subjudul tadi di atas, lalu kita tambahkan misalnya gambar pelengkapnya. Di sini contohnya saya tambahkan gambar ikan yang sedang digoreng. Berikutnya prosesnya adalah kita menata letaknya. Nah, di sini kalau dijajar begini aja kan sudah bagus sebenarnya, tapi kita bisa bikin agar lebih menarik. Contohnya di sini kita tambahkan tombol next di sebelah sisi kanan bawah. Jadi nanti orang-orang ngeh, oh masih ada slide berikutnya di belakang. Jadi kita tambahkan tanda panah seperti ini. Kita bisa ganti warnanya sesuai color palette, kemudian ukurannya, posisinya. Pokoknya sesuai dengan selera teman-teman agar lebih mudah dibaca oleh audiens. Nah, setelah itu kita juga bisa mengatur posisi dari setiap elemen desain. Di sini ada beberapa teks dan juga ada gambar. Di sini kita akan ganti gambarnya, kita taruh di sebelah sisi sebelah kiri, lalu teksnya ada di kanan misalnya. Begini. Kalau tidak cukup kita bisa atur besarnya dari gambar ya, dari teksnya, agar lebih seimbang komposisinya kiri dan kanan. Kemudian teks keterangannya juga sama. Kita bisa gunakan garis bantu di sisi kiri dan kanan atas bawahnya itu agar masih ada ruang kosong dan tetap seimbang kiri kanannya. Selanjutnya kita akan membuat slide yang ketiga. Di copy dari slide yang kedua tadi. Kemudian kita ganti teksnya.
Lalu kita atur tata letaknya, apakah dibuat sama atau berbeda. Intinya nanti tetap ada elemen desain yang sama, tapi posisinya yang bisa dibedakan agar lebih menarik dan tidak monoton. Lalu kemudian di slide ketiga ini kita semacam memberikan jawaban dari masalah yang ada di slide kedua tadi. Slide kedua kita ada masalah. Ikan itu bergizi, biasanya gampangnya digoreng, tapi biasanya kalau digoreng akan meletus. Jadi di slide ketiga ini kita sampaikan fakta bahwa nggak meletus kok kalau caranya benar. Nah, caranya gimana? Lihat di slide di halaman berikutnya. Kurang lebih seperti itu. Di sini kita juga bisa memperbaiki yang dirasa kurang. Misalnya posisinya ini kok ada di sini, gimana kalau di sini aja? Kemudian gimana kalau efeknya tidak begini? Bagaimana jika besarnya elemen itu segini? Semua itu kita bisa atur. Jika di satu bagian kita ganti, maka bagian yang lain juga disamakan. Contohnya ini tulisan teks dapur ibu bersama saya taruh di sebelah kiri bawah. Jadi semuanya nanti di slide 2, 3, 4 nanti akan memiliki komposisi yang sama. Berikutnya kita akan memasuki slide yang keempat. Di sini adalah inti dari konten ini. Tipsnya apa saja bisa ketikkan di sini. Ini contohnya kalau ada 5 slide dan pembukanya, kemudian jawaban atas masalahnya. Nah, di sini adalah intinya. Intinya apa saja tips yang Anda berikan agar menggoreng ikan tidak meletus bisa dituliskan di sini semuanya poin-poinnya. Intinya saja 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan atur posisinya. Kita buat ketika tadi di slide 2 gambarnya ada di kiri, slide ketiga gambarnya di kanan. Berikutnya di sini gambar pelengkapnya ada di sebelah atas. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan latar belakang yang ada di slide 3, 4, 5 yang karakteristiknya sama. Kalau dirasa gambar backgroundnya ini terlalu tajam, kita bisa turunkan transparansi gambarnya. Ini dari 15 menjadi 10, jadi dia lebih tipis lagi, tidak terlalu tajam gambarnya agar teksnya lebih mudah dibaca. Seperti itu juga di slide 4 dan 5 dan 6. Semuanya kita samakan transparansinya. Baru kita masuk ke slide terakhir. Prosesnya kurang lebih sama, kita copy slide terakhir lalu kita hilangkan komponen yang tidak akan kita gunakan di slide terakhir. Slide terakhir ini berupa call to action, konversi apa yang ingin kita capai dari konten ini. Misalnya agar audiens menjawab pertanyaan, apakah tips ini berguna untuk Anda? Atau misalnya teman-teman mungkin familiar ya. Kalau kamu suka postingan ini, jangan lupa tinggalkan jejak, like ini, atau komen ini. Nah, kalau itu tidak ingin teman-teman lakukan, bisa dengan lebih soft dengan memberikan pertanyaan dan menaruh simbol-simbol like, kemudian komen, save, dan share di situ. Jadi bukan teks tapi berupa simbol saja. Jangan lupa tadi nama akun di sini lebih besar. Fungsinya agar orang-orang tahu, oh ini konten buatannya dapur ibu misalnya. Nah, ini saya beri contoh. Kita tinggal masukkan kata kuncinya, misalnya love Instagram, kemudian komen Instagram. Kita cari elemen desain yang mirip. Ini hanya garis-garis saja, line art kayak gini. Kita samakan ukurannya. Kita bisa ikutin posisinya. Kalau di Instagram tuh yang paling kiri ada like, lalu komen, lalu save, baru share, atau share dulu baru save. Itu bisa teman-teman atur dulu. Nah, setelah besarnya sama, mungkin mau bikin variasi nih, kita bisa tambahin bentuk lingkaran di belakangnya setiap tanda itu tadi. Kita ambil elemen bentuk, kita tambahkan, lalu kita atur besarnya menyesuaikan setiap elemen tadi. Kita taruh tepat di belakangnya, lalu kita copy aja sebanyak jumlah
simbol-simbol tadi seperti ini. Kita samakan jaraknya juga. Nah, ini salah satu prinsip desain ya. Jadi kayak ada aturan desain kalau tadi udah dibahas soal keseimbangan, ini juga salah satunya agar seimbang. Kemudian kayak ada aturan sama besar, ini juga masuk ke keseimbangan. Berikutnya kita juga bisa mengganti warna. Warnanya masih tetap pakai yang di color palette sesuai mood board atau brand identity kita. Nah, di sini ada warna yang kita bedakan, yaitu yang ini tanda save. Kenapa begitu? Karena kita harapkan konten edukasi itu akan disimpan oleh audiens kita. Kalaupun nanti ada jenis konten yang cukup komen aja atau konten yang kita berharap audiens akan nge-like aja, nanti bisa diganti tandanya sesuai dengan konversi yang kita mau. Nah, di sini gambar tadi masih tetap menggunakan gambar yang sama, cuma posisinya berbeda. Diposisikan berada di tengah di antara tulisan dan tanda-tanda ini. Kemudian gambarnya dia di posisi paling belakang, jadi sekedar background atau pemanis dari postingan ini. Baik, kita akan lakukan penyesuaian-penyesuaian. Pengaturan tata letak ini dilakukan agar desain semakin efektif. Artinya elemen desain secukupnya saja, tidak sebanyak-banyaknya, tapi sudah mewakili semua informasi yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Nah, di sini contohnya gambar ada di paling belakang, tapi ketika dirasa kurang besar kita bisa sesuaikan seperti ini. Dan hasilnya adalah desain ini. Kita bisa lihat dari slide 1 sampai 5, kita bisa simpan dalam format gambar JPG atau PNG. Di sini ada pilihannya, lalu kita pilih halaman mana saja tadi carousel kita 3, 4, 5, 6, 7. Maka cukup halaman tersebut yang kita simpan. Nah, setelah itu desain kita sudah jadi dan siap untuk diposting. Tinggal siapkan caption yang sesuai, kemudian hashtag jangan lupa harus sesuai dengan isi kontennya. Ini dia hasilnya. Desain yang telah kita buat, konten Instagram berupa carousel yang terdiri dari 5 slide atau 5 halaman. Gampang banget kan? Silakan mencoba. Selamat mencoba.